Ya, Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita boleh nggak ngobrol dulu sama yang satu ini? boleh. Jadi ini ya, kita juga mau ngobrol-ngobrol sedikit kali ini tentang monumen, sebuah monumen. Tapi monumennya cukup menarik karena ngomongin tentang ketenangan jiwa. Apakah kita bisa meditasi di monumen itu? Apakah kita akan zen di monumen tersebut Aku ya? akan meditasi Aryo tapi yang hummingnya 10 jam ya. Ini di YouTube ada itu semua. Ada. Iya. Mau yang ada percikan air, ada suara burung tuh ada. Lo tau gak sekarang tuh kalau gue mau tidur, muterinnya di Spotify. Itu yang apa sih? Yang Singing Percikan bowl. hujan ball, gitu ya. iya Tibet ball Tibetan itu. singing bowl. Gak apa-apa, kita semua pernah ada di fase itu. Ya. Fase dimana kita tidak bisa tidur, padahal kita harus bangun pagi banget. Suara hujan juga ada. Iya. Hujan. Kalau itu biasanya di Iya. spa biasanya. Sambil pijet, aku refleksi. Sama ini percikan dari api Air. unggun itu. Oh iya. Oh Ini iya benar-benar. enak banget tau dengerin. Letak-letaknya itu ya. Boleh kita kembali lagi pada monumen Boleh. ketenangan jiwa. Ya, tadi, gak apa-apa kita masih ngebahas tentang ketenangan Bener. jiwa tadi Masih ya. satu irama ya. Kali ini kita ngobrol di reporter kita ada Arina Zulfa Ulhak. Hai, selamat pagi Kak Arina. Halo, selamat pagi Aryo dan Indi. Sungguh Pagi. terlihat kamu tenang sekali hari ini. Mungkin karena kamu berada di depan monumen ketenangan jiwa, betul? Betul sekali, di belakang aku ini sudah ada monumen ketenangan jiwa. I see ya. Selain memang karena udaranya juga kelihatannya lagi adem dan cuacanya juga lagi bagus ya. Kak Arina boleh dong diceritain dulu sejarah si monumen ketenangan jiwa ini tuh apa? Karena sebetulnya katanya lumayan plot twist nih dinamain monumen ketenangan jiwa. Tapi sejarah di baliknya tuh yang dar banget. Silakan. Oke, siap Indi. Jadi benar sekali, ini di belakang aku sudah ada monumen ketenangan jiwa. Sejarahnya adalah didirikan pada 14 Oktober 1998. Jadi walaupun namanya ketenangan jiwa, monumen ini dibangun sejarahnya adalah ada kaitannya dengan pertempuran 5 hari di Kota Semarang. Nah, monumen ini itu didirikan untuk memperingati arwah para korban, yaitu warga sipil dan tentara Jepang yang meninggal di penjara Bulu gitu. Tuh kan Oke. agak-agak serem ya Iya, sebetulnya agak- backgroundnya. Ternyata tidak semenenangkan jiwa itu ya. Terus kalau boleh tahu, kenapa akhirnya cerita tersebut diejawantahkan menjadi sebuah monumen seperti yang kita saksikan saat ini nih? Terus pemilihannya nama monumennya ketenangan jiwa pula. Ya, oke. Jadi warga sipil dan tentara Jepang yang meninggal di penjara Bulu itu mereka dibuang di Sungai Banjir Kanal. Nah, ini adalah muara dari Sungai Banjir Kanal di mana tepat dekat dengan Pantai Baruna. Kemudian diadakanlah monumen ketenangan jiwa di sini untuk memperingati arwah mereka gitu. Karena kenapa namanya ketenangan jiwa? Karena mereka berharap supaya para arwah yang diyakini ada di sini itu bisa tenang jiwanya. Oke ya, ini juga kan berarti ada pertempuran antara tentara Jepang dan juga korban-korban gitu ya, yang ada di Iya. sana tuh. Ini bisa jadi suatu monumen di mana keluarga mungkin kalau mau mengingat apa segala macam bisa ke sana. Nah, akan hal Betul. tersebut apakah pernah ada ya ritual yang rutin gak, misalnya setiap tanggal berapa bulan apa atau tanggal berapa diperingati sebagai hari apa, jadi keluarganya datang ke sana untuk berziarah dan seterusnya. Apa sempat ada momen-momen seperti itu? Betul. Monumen ketenangan jiwa ini bisa diadakan sebelum Covid itu selalu diadakan upacara untuk memperingati pertempuran 5 hari di Semarang. Jadi setiap tanggal 14 dan 15 Oktober, monumen ketenangan jiwa ini selalu dikunjungi oleh para keluarga dari korban tentara Jepang dan warga sipil. Jadi orang-orang Jepang itu biasanya rombongan datang pakai bus 1 atau 2 atau 3 itu ke sini untuk berkunjung dan memperingati pertempuran itu, untuk mendoakan kepada arwah Seperti keluarga nyekar mereka ya? di sini. Nyekar berarti ya. Berarti sebetulnya di hari ini dan Betul. kemarin tuh lagi sering banyak yang berdatangan dong. Bisa jadi juga turis-turis Betul. dari Jepang yang datang ke situ, keluarga korban. Betul. Tapi yang menjadi tantangan karena akses jalan menuju monumen ini itu susah, dan sekarang karena sudah ada banjir rob karena curah hujan yang tinggi membuat banjir rob, kemudian jalan di sekitar monumen ini itu rusak sehingga untuk pengunjungnya itu sekarang lebih sedikit. Oke, wait, sebentar. Ini dari data yang aku dapatkan, ternyata memang monumen ketenangan jiwa itu dianggap sebagai tempat arwah para tentara Jepang. Berarti kalau dilihat secara sekilas, apakah kemudian monumen ini didirikan oleh orang-orang Jepang yang mau memperingati hal tersebut, atau justru dari pemerintah Indonesia nih? Dari pemerintah Jepang. Di sini ada tulisannya juga, ada surat dari mereka yang di bawahnya tertanda ditulis oleh Aoki. Gitu. Oh, coba dibaca kalau boleh tahu, coba sama
Kak Ulfa. Oke, ini agak dipanjang di belakang, mungkin bisa Ternyata aku bahasa Indonesia pindahkan. jadi gampang yo. Oh, ternyata bahasa Indonesia. Iya, ini Kirain masih pakai bahasa Jepang juga. Oh, Enggak, ini bahasa nah itu Jepang, tantangannya tapi di di situ. belakangnya itu ada bahasa Oh, Indonesianya. jadi ada Ada translatannya. terjemahannya. Bener, di mana Ada. bumi dipijak situ lagi dijunjung. Ini kan di tanah Indonesia, tetap ada translatannya ternyata. Siapa tahu ternyata kamu Betul. bisa bahasa Jepang gitu, arigato gozaimasu gitu. Enggak ada ya. Tapi kurang lebih isinya apa sih dari surat tersebut? Sampai situ. Oke, isinya adalah dari Aoki yang menginisiasi pendirian monumen ini. Ya, Karina. Ya. Wah. Ya. Ya sayang banget ini padahal lagi mau ceritain sejarahnya loh ya. Iya, kita pengen tahu isi suratnya tuh seperti apa Iya. gitu kan yang disampaikan. Karena itu dari orang Jepangnya asli berarti kan. Betul, Ya. dari Aoki yang nggak tahu nih Aoki siapa juga belum diceritain. Karena kalau Steve Aoki sih yang aku tahu kan DJ ya. Ya kalau Devon Aoki kan juga adiknya ya. Gitu. Kenapa jadi kemana-mana sih? Kita coba untuk berhubung balik dengan Kak Arina. Apakah bisa? Oh sepertinya sudah. Oh nggak bisa? Iya sayang banget. Ya. Oke, tapi intinya buat teman-teman semuanya kalau misalnya mau ngeliat langsung seperti apa monumen keterangan jiwa tersebut, silakan main-main ke Semarang aja karena monumen tersebut berada di Semarang. Betul. Dan gue jujur penasaran ya kalau sering rutin ada keluarga-keluarga Jepang yang ke sana, gue pengen tahu itinerary mereka apa. Abis itu dari pasti kan sekalian liburan kan. Iya. Abis itu ke Semarangnya kemana atau justru kayak dia nggak ke Semarang, ke Surabaya, taunya ke Kayaknya Bali. Quaker Paimo Cindy. Di mana itu apa? Itu oleh-oleh ya? Iya. Oh nyambung lagi. Karina lagi dong, lagi. Oke. Karina, Halo? hai. Tadi lagi bahas tulisan Aoki. Oke. Iya, heeh. Jadi Astagfirullah. Jadi si suratnya apa coba kalau boleh tahu? Oke, jadi isinya adalah Aoki ini mengenang para tentara dan warga sipil Jepang yang meninggal di Bulu dan di mereka itu di penjara mereka ada tulisan untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Nah, monumen ini didirikan agar menghadap ke Tokyo agar keluarga itu bisa mengenang para warga sipil dan tentara Jepang yang meninggal di sini gitu. Kemudian dalam suratnya ia mengharap agar para arwahnya itu bisa tenang gitu. Ke Tokyo ya, karena kalau kita kan biasanya paling common menghadap kiblat ya. Iya Kalau ini bener. Betul. ke Tokyo. Kak, tapi kalau boleh tahu ada sekitar berapa korban jiwa perkiraan sih yang tewas atau gugur di pertempuran tersebut tuh selama 5 hari? Dalam surat itu dituliskan ada sekitar 150 jiwa. Oke. Oke, berarti sebetulnya logikanya kalau yang dulu meninggal pada saat merebut kemerdekaan itu ya kita ya Indonesia ya, mungkin sekarang udah generasi cucunya cicitnya kali ya? Nggak pernah tahu ya kita ya, walau alam. We'll never know. Tapi sekarang untuk ahli warisnya sudah meninggal. Oh, gimana Arina tadi punten kepotong tadi. Jadi kira-kira berarti sekarang udah generasi ketiga keempat ya nggak sih dari almarhum? Iya, betul. Dan sekarang untuk keluarganya itu sebelumnya masih ada dari yang generasi pertama dan generasi kedua, tapi sekarang ini sudah berkurang karena diyakini bahwa ahli warisnya sudah meninggal. Gitu. Jadi mungkin sudah generasi ketiga. Iya ya, berarti kalau gitu yang pada datang berkunjung, quote-unquote berziarah tuh udah semakin berkurang ya untuk hari-hari ini ya? Sudah. Oh. Iya. Iya. Oke deh. Tapi mudah-mudahan saat ini monumen ini bisa menjadi saksi sejarah juga begitu ya. Dari perjuangan yang dilakukan pada saat itu, pada masa itu selama 5 hari. Dan tentunya sangat menarik sekali karena banyak fakta-fakta menarik yang disampaikan oleh Kak Arina saat ini. Yang mungkin bisa menjadi daya tarik juga bagi teman-teman yang saat ini mau melihat secara langsung monumen ketenangan jiwa. Betul. Yang ada di Semarang, tepatnya di mana sih Kak Arina? Ada di Kelurahan Bandar Harjo, Kecamatan Semarang Utara. Atau Semarang tepatnya Utara. di Pantai Banuran. Oh sekalian tuh. Taruna. Nah Kak Arina, tadi kita sempat ngomongin juga, kamu kalau boleh sempat dengar nggak kira-kira biasanya keluarga mereka yang mau berziarah orang-orang Jepang itu tuh kan udah ke Semarang nih. Biasanya sekalian kemana juga sih di Semarang karena kan pasti mereka udah sekalian liburan juga gitu ibaratnya. Dengar sambil makan lumpia ya? Dan spiku Iya. ya. Kalau di Semarang ini bisa ke Lawang Sewu, kemudian di samping Pantai Baruna ini juga ada Pantai Marina yang sekarang lagi ramai pengunjung. Oh, dengar-dengar ada infinity pool juga ya. Oh itu Marina Bay Sands ya. Beda. Kita Beda. beda lagi. Ya wes Kak Arina terima kasih banyak untuk laporannya Kak. Siap, terima kasih banyak Arya dan Bye-bye. Indi. Sama-sama. Terima Selamat kasih. foto-foto di sana. Iya. Selamat kasih makan konten. Siap.